Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Ba'du. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir. Baik yang di offline maupun yang di online. Semuanya terima kasih sudah menghadiri ya undangan kita untuk kegiatan NBC di siang hari ini di ruang BBC ya. Dan tentunya kita berharap bahwa agenda-agenda yang memang semuanya sudah diplanningkan dan juga sudah disampaikan, memang rutin kegiatannya dan bisa dihadiri oleh teman-teman semuanya. Ini bagian daripada support ya, bagian daripada support buat siapapun yang memang fokus jalani bisnis Naturally Plus terutama. Baik, teman-teman sekalian, tema yang diangkat untuk kegiatan hari ini yaitu NBC Business Class adalah tentang apa ya, rejection therapy. Saya share dulu materinya, nanti bisa teman-teman eh, lihat dan juga boleh silakan kalau mau di screenshot juga boleh, bebas ya, semuanya. Kok nggak bisa ya? Bentar. Ah, oke, terlihat ya gambar gambar dan terlihat, kelihatan Pak Tutur? Kelihatan? Ya, gambar dan suara jelas ya. Jelas-jelas. Iya, Alhamdulillah kemarin ada berkesempatan gitu ikut sebuah pembinaan di komunitas bisnis dan kita dapat materi yang keren banget ya, rejection therapy untuk masalah-masalah baik psikis maupun di dunia bisnis. Ternyata ada juga loh tentang rejection therapy. Jadi ini sebuah treatment sebenarnya, sebuah treatment untuk para pebisnis, para marketer, para seller ya, yang memang seringkali mendapati yang namanya rejection atau penolakan. Jadi rejection terapi ini terapi kaitan dengan penolakan ya. Mungkin ada beberapa di antara kita yang pernah merasakan pahitnya ditolak ya sehingga sakit hati. Nah, dengan adanya rejection terapi ini kita insya Allah memahami ternyata ditolak itu sungguh, kalau mungkin belum diterapi pahit ya, tapi kalau sudah diterapi oh ternyata manis ya ditolak. Bahkan pengennya ditolak terus gitu ya. Sampai batas waktu di mana dia akan mengganti dengan closing, closing dan closing. Oke ya, jadi di situ saya tulis sebuah treatment yang lumayan bagus dan keren gitu untuk para marketer dalam mengatasi penolakan ya, biar setiap kali ditolak itu bukan semakin down tapi semakin menghebat ya dengan sebuah teknik sederhana namanya rejection therapy. Dan ini teman-teman sekalian, treatment buat siapapun ya di dunia sales, di dunia marketing ya, ketika merasakan betapa pahitnya ditolak ya, tentu kita harus tahu caranya untuk move on. Kadang kalau sudah habis ditolak 1 bulan 2 bulan nggak gerak. Nah ini dengan materi ini insya Allah teman-teman akan semakin kebal, semakin kebal ya. Baik. Nah teman-teman sekalian, untuk itu silakan ya. Kita mau tanya dulu nih teman-teman sekalian, apakah Anda pernah ditolak? Pernah ditolak nggak nih Pak Tutur? Hah? Ditolaknya bagaimana, Ustaz? Apa Maksudnya? aja? Pernah nggak merasakan penolakan? Pernah nggak ditolak? Ditolak cintanya, ditolak penawarannya. Pernah, pernah, pernah. Akan minta Pernah lah, pernah. terus ditolak sama anaknya gitu. Ya, Minta pernah, Ustaz, pernah. istrinya. Ya, apakah Anda, teman-teman semuanya yang hadir hari ini pernah ditolak? Jawabannya, Pernah. oh pernah, Bu Titik pernah ya? Waduh.
Tolak sama siapa Bu Titi? Sama pembeli Pak Budi. Sama pembeli ya ditolak. Sama yang lainnya nggak ditolak ya Bu Titi? Insya Allah enggak sama pembeli Pak Budi. Ya, ya, iyalah. Alhamdulillah semuanya kita pastilah pernah ditolak. Baik di dunia sales, di dunia bisnis, ya, sales, marketing, dan lain sebagainya. Itu pasti pernah ya, kalau kita memang berkecimpung di dunia itu merasakan yang namanya penolakan gitu. Bahkan di apa ya, di aktivitas kita yang lain kita juga bahkan sering mengalami yang namanya penolakan, baik saat mencari calon ataupun saat bersama dengan keluarga ya, dalam ngebimbing dan membina anak-anak kita gitu ya. Pasti ada kalanya kita pernah merasakan ditolak gitu ya. Nawarkan makanan kepada anak ya, ngajak makan ditolak. Nawarkan ke suami untuk misalkan siap-siap bersih-bersih ditolak. Ntar dulu deh. Nah, itu kan ditolak itu. Ya, disuruh mandi susah itu, ditolak gitu ya. Atau hal-hal yang lainnya. Intinya bahwa kita pernah merasakan yang namanya ditolak gitu ya. Kalau Pak Tutur ditolak sama siapa Pak Tutur? Hah? Ditolak sama siapa nih? Sama pasien. Ditolak sama pasien. Mungkin ya ditolak sama pasien ya, mungkin ya, begitu ya. Di sini ada Mas Hasdan nih. Mas Hasan pernah ditolak nggak nih? Sering ya. Sama siapa ditolak? Oh, sama customer berarti sama dong dengan Bu Titi ya. Baik. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, ketika kita semuanya pernah merasakan yang namanya ditolak, ya. Kalau gitu, kira-kira apa yang dirasakan saat ditolak tuh? Coba. Apa yang teman-teman rasakan saat ditolak? Kecewa ya Pak Budi. Kecewa. Oke ya, kecewa. Kesal ya. Atau pertanyaannya dibalik seperti ini. Kenapa kita takut ditolak? Nih, udah langsung aja. Jadi kalau kalau pertanyaannya seperti tadi itu tidak akan memberikan solusi. Kenapa? Ya pasti hasilnya tambah sakit aja gitu ya. Apa rasanya ditolak? Ya pasti sakit Pak Budi gitu. Pasti nggak enak Pak Budi gitu ya. Itu kan nggak ada solusi tuh. Pertanyaan seperti itu. Kita ganti pertanyaan. Kenapa kita takut ditolak? Ayo dong. Kenapa kita takut ditolak? Nah, yuk. Kenapa teman-teman sekalian? Kenapa kita takut ditolak? Yuk, kita diskusi. Jawab. Belum cukup ilmunya, Ustadz. Oh, belum cukup. Ya, oke. Akhirnya ditolak ya. Iya, takut ditolak. Oke, kenapa kita takut ditolak? Karena belum cukup ilmunya. Kenapa kita takut ditolak? Belum cukup ilmunya. Kayaknya belum nyambung ya. Ya, jawabannya sih nggak jauh-jauh dari yang tadi ya. Kenapa kita takut ditolak? Karena ditolak itu nyakitin Pak Budi. Karena ditolak itu bikin kita bete Pak Budi kan gitu ya. Karena ditolak itu bikin kita down Pak Budi. Nah, gitu ya. Mungkin begitu ya jawabannya ya. Iya Pak Budi, bener banget. Hasan, kenapa takut ditolak? Terkadang kita udah berusaha, kalau ditolak tuh langsung down itu tadi Pak Budi. Ya, 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 ya. Nggak nyaman ya, down langsung, lemes, terus kemudian ngeblank, kemudian patah hati, ya, patah hati. Langsung sakitnya tuh, aduh nggak karuan Pak Budi gitu ya, ketika ditolak gitu. Makanya ada muncul yang namanya trauma, ada yang muncul yang namanya apa? Trauma. Akhirnya nggak nawar-nawarin lagi deh. Akhirnya nggak presentasi lagi deh.
Akhirnya nggak jualan lagi deh. Langsung kemudian hiatus 1 bulan bertapa. Enggak gitu juga Pak Budi, cat jualannya nggak laku. Bertapa. Nah, teman-teman semuanya, coba pernah nggak kan gini ya istilahnya, kita itu takut ditolak karena ada pengalaman nggak enak, gitu kan? Ada pengalaman nggak enak, nggak nyaman saat ditolak. Cobalah misalkan dulu waktu kita masih kecil tuh teman-teman semuanya, ketika kita tidak merasakan rasa sakit apapun, ya karena memang waktu itu belum mengenal yang namanya istilah ditolak. Semuanya ketika kita masih kecil tuh, kita minta apa dipenuhi, minta ini dikasih, ya. Minta jalan ke sana dianterin, minta sesuatu langsung dibelikan, gitu ya. Kita belum pernah merasakan yang namanya ditolak saat itu, baik sama orang tua kita, dan juga orang dan ini ada bocor guys, sebentar ya. Oke, baik kita lanjutkan lagi. Saat kecil kita mungkin pernah merasakan hal-hal yang tadi saya ceritakan ya, belum pernah ditolak gitu. Baru ketika pada saat pertama kali saat itu kita ditolak, baik oleh orang tua kita, oleh teman kita yang pas lagi bermain, kita ngajak kemudian ditolak, atau kita menawarkan sesuatu kemudian ditolak, ya, mau berbagi makanan kemudian ditolak gitu ya, minta sama orang tua, misalkan dibelikan apa, pas banget orang tua lagi nggak punya atau lagi ada masalah atau lagi sibuk, terus kemudian tanpa sadar orang tua kita menolak permintaan kita gitu. Pada titik itulah di mana pertama kali merasakan rasa sakit ditolak gitu. Pada saat kecil mungkin teman-teman pernah merasakan juga ya rasa sakit itu. Karena kalau kita nggak pernah merasakan saat itu di masa kecil itu rasa sakitnya ditolak, tentunya kita nggak akan memiliki yang namanya, bahasanya kalau di dalam hipnoterapi ada istilah inner child, dalam bidang psikologi ada namanya inner child. Jadi apa ya, kondisi traumatik masa kecil kita terbawa sampai dewasa. Ketika rasa sakitnya ditolak itu kita rasakan pada saat kita masih kecil tuh, ya itu sampai dewasa ke bawah gitu. Padahal sebelumnya, sebelum kita pernah merasakan rasa sakitnya ditolak, kita semangat banget tuh, ya, berbagi, ngomong kepada si A, si B, si C, ngajak ini, ngajak itu enteng banget tuh, gitu, enteng banget tuh. Tapi kemudian ketika kita waktu kecil dulu ya, sekali ditolak, kemudian 2 kali ditolak, ngajak temen ini ditolak gitu, mau berbagi ini ditolak, beberapa kali ditolak, merasakan rasa pahitnya, lalu kemudian muncullah inner child, ya, rasa traumatik saat itu sehingga kebawa sampai remaja, bahkan sampai dewasa. Apalagi orang-orang dewasa nih, yang bukan lagi sekali 2 kali ditolak, udah berkali-kali, bahkan bisa dikatakan ratusan ribuan kali ngerasain ditolak gitu ya. Makanya berapa kali ngerasain rasa sakit luar biasa, akhirnya menjadi apa? Satu trauma yang tidak bisa hilang, membuat takut akhirnya ditolak, ya. Nah, karena itu dengan adanya rejection therapy yang saat ini kita pelajari teman-teman, kita pengen tahu nih sebenarnya definisi ditolak atau penolakan itu sebenarnya seperti apa, kan gitu ya. Maka kita pelajari lagi bahwa rejection itu, penolakan itu bukan tentang kita, ya. Rejection is not about you, is not about us. Jadi saat kita mengalami yang namanya penolakan, sebenarnya yang ditolak itu bukan kitanya secara personal. Sebenarnya bukan. Tapi yang ditolak itu teman-teman sekalian adalah tentang apa yang kemudian kita sampaikan, ya. Yang kita kabarkan
atau yang kita tawarkan itu bendanya itu bukan kitanya yang ditolak sebenarnya. Atau bisa jadi kita ya ketika membahas tentang rejection itu sebenarnya kita lagi membahas juga tentang timingnya. Jadi yang ditolak itu bukan kitanya secara personal, tapi yang ditolak adalah waktunya. Mungkin waktunya belum tepat ketika kita menawarkan es lutena, timingnya nggak pas. Bisa jadi mungkin yang kita tawarkan lagi lagi Eh, cicilan, lagi bokeh, lagi banyak pengeluaran, atau memang pas lagi gak mood banget ngedengerin presentasi produk atau presentasi bisnis. Intinya gak pas waktunya. Nah, makanya kita akhirnya mengalami yang namanya penolakan. Tapi sadarlah teman-teman sekalian, sebenarnya orang-orang itu bukan nolak kita. Jadi jangan baper dulu ya. Hah? siap Pak Budi. Ya kamunya aja keluar dulu. Ini bisa udah nyambung. Teman-teman slide-nya bisa dilihat kan, bisa berubah kan nih? Udah ganti kan? Slide-nya belum ganti Pak Budi. Eh, belum ganti. Bentar. Bentar. Ya. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, baru lihat Pak Budi kalau ada Zoom nih, baru pulang. Oh iya. Bentar ya, kita close dulu sebentar. Ini ada beberapa slide soalnya. Bentar. Oke. Kirain memang nggak pindah-pindah slide ya Pak Budi. Oh gitu ya? Ah, Nggak pindah slide dari ya? tadi mau makanya diem aja. Iya, Bentar, tadi bentar, nggak bentar, bentar. pindah slide-nya. Ntar guys. Nah, kali ini gimana? Belum ya? Coba. Sudah? Belum Pak Budi, Belum, kayaknya gaya masih gaya belum. itu Pak Budi. Hah? Loh, belum sih? Kenapa nih guys? Bentar ya guys. Astagfirullahaladzim. Bentar. Ya. Aku close deh. Bentar. Kenapa ya? Aku ulang deh. Aku ulang dari depan. Oh, sebentar. Us. Jangan buat. No. Bentar. Sebentar. Pantesan kok ini. Sorry ya, tak kirain sudah jalan tadi. Bentar. Iya. Oke. Masuk. Masuk slide pertama itu ya Pak Budi ya. Udah. Udah. Iya, slide pertama yang kayak awal. Hah? Ah, kok aneh? Jangan-jangan, bentar. Jangan-jangan aku bukan host nih. Jangan-jangan aku bukan host. Aku host. Bentar. Kok nggak bisa ya? Bentar. Hmm, kamu kenapa guys? Ah, kenapa ada nomor satu ini? Kenapa nih? Kok ada nomor satu ini? Loh, oh, hmm, hmm, hmm. Ya. Bentar. Oke. Bentar. Belum.
Slideshow. Nggak bisa slideshow. Sorry guys, Bismillah, semoga. Sudah Pak Budi, sudah Nah, pindah ini udah Pak. semua. Udah bagus. Udah. Ya, cuman itunya jadi itu. Ini. Iya, jadi 2. Bentar ya. Bentar. Ini maksudnya operatornya ini sini. Tapi kok suaranya Pak Budi jadi kecil ya? Iya, memang aku lagi ngecilin suara saya. Ya. Gitu. Bentar. Oke. Ya. Udah ya. Apakah Anda pernah ditolak tadi sudah ya? Udah kelihatan teman-teman? Kenapa kita takut ditolak sudah ya? Sudah pindah. Udah ya? Kita tadi berhenti di sini kan? Ya, rejection. Ya, rejection bukan tentang you. Artinya rejection is not about you, guys. Ya, jadi ketika teman-teman ditolak, sebenarnya yang ditolak itu bukan kitanya sebagai personal. Enggak. Jadi jangan terlalu apa? Baper. Gitu. Jadi saat kita ditolak tuh, baik salah siapapun lah ya, baik oleh anak kita, orang tua kita, pasangan kita, atau dalam hal bisnis mungkin oleh para customer kita atau calon member kita ya, yang kita presentasikan bisnis atau produk kita. Sebenarnya mereka saat mengatakan tidak, itu bukan menolak diri kita, bukan ya. Sekali lagi, rejection, penolakan is not about you, ya, bukan tentang Anda sebagai personalnya, enggak. Ya, tetapi biasanya yang ditolak itu adalah ya bisa jadi mungkin produknya, bisa jadi mungkin harga produknya, kan gitu ya. Harga produknya, lalu kemudian produk itu sendiri, lalu bisa juga mereka menolak adalah kaitan dengan timing, kaitan dengan waktu yang kurang pas. Saat kita nawarkan ke mereka, waktunya nggak pas. Bisa jadi nggak pasnya karena mereka belum punya duitnya, mereka lagi banyak pengeluarannya, atau mereka belum butuh dengan apa yang kita tawarkan. Jadi waktunya itu nggak pas itu, waktunya belum pas. Ya, karena kalau pas waktunya udah pas nih, pas dia memang ada uangnya, pas dia memang ada kebutuhannya, ya insya Allah terjadi yang namanya closing. Tapi kalau nggak pas waktunya, mungkin kita merasakan yang namanya penolakan itu pada saat kita menawarkan. Jadi sekali lagi, teman-teman semuanya, ini menjadi obat buat kita nih yang sudah sering ditolak. Ingat, yang ditolak itu bukan kita. Oke ya, tulis di kolom chat deh biar ingat yang ditolak itu bukan saya. Yang ditolak itu bukan Anda, yang ditolak itu bukan saya, gitu ya. Oke, ntar ya saya kasih untuk chatnya biar nggak dinonaktifkan. Oke, meeting group, silakan tulis di kolom chat biar nggak lupa, biar ingat, biar jadi terapi bahwa penolakan itu bukan tentang Anda. Jadi yang ditolak itu bukan kita, ya, yang ditolak bukan kita. Selalu itu. Kalau ada yang menolak apa yang kita tawarkan, sebenarnya dia nggak menolak kita. Yang ditolak adalah ya sesuatu, barang atau jasa atau hal-hal yang memang kita tawarkan kepada orang tersebut, atau bisa jadi karena timingnya yang nggak pas. Sehingga dia nggak mau, ya, nggak mau datang, nggak mau beli, nggak mau
menerima kita, presentasi kita dan lain sebagainya karena timingnya nggak pas. Ya, ingat ini sekali. Baik, teman-teman sekalian. Kemudian ya, jadi kalau begitu Pak Budi, kalau memang yang ditolak itu bukan kita, lalu gimana dong solusinya? Nah, ini dia. Jadi penolakan itu sama dengan apa? Teman-teman sekalian, data, ya, bukan drama. Maksudnya gimana? Saat kita merasakan atau saat kita menerima yang namanya rejection atau penolakan, nah sebenarnya kita lagi belajar, kita lagi ngumpulin data, ya. Kenapa kita ditolak? Gitu, teman-teman sekalian. Bisa jadi mungkin akhirnya kita jadi tahu, oh saya ditolak karena datanya satu, presentasi kita kurang bagus. Dua, datanya mungkin bisa jadi produknya yang nggak pas. Tiga, bisa jadi kita ngumpulin ya saat kita ditolak itu kita ngumpulin data, oh berarti kalau saya ditolak, coba deh saya lihat waktunya. Oh iya, saya nawarkannya ketika di akhir bulan saat apa? Belum gajian. Gitu. Jadi secara data menunjukkan begitu akhirnya banyak penolakan. Kenapa? Tanggal-tanggal tua. Karena gitu ya, tanggal tua. Jadinya merasakan banyak penolakan. Oh iya iya iya. Nah, akhirnya kita dapat data tuh teman-teman. Kita dapat apa? Dapat data. Oh, mungkin saya ditolak karena secara data nih orang bukan termasuk target market saya nih. Saya nawarkan tentang Lutena kepada orang yang apa misalkan? Apa ya misalkan? Orang yang nggak butuh Lutena misalkan ya. Ya. Atau misalkan kita nawarkan nih contoh-contoh biar gampang dipahami. Kita menawarkan mobil kepada ya, mobil Mercy gitu ya kepada orang yang maaf kerjanya secara gaji sangat-sangat di bawah gitu ya, secara gaji sangat di bawah, bahkan dia nggak punya pekerjaan dan sebagainya. Tentunya salah target market. Kita menawarkan A kepada sesuatu ya, kepada orang yang memang bukan target market kita gitu ya. Nawarin komputer kepada orang yang nggak punya internet atau listrik bahkan sampai gitu. Berarti apa? Salah data. Salah data. Nawarin buah misalkan ya. Nawarin buah kepada orang yang punya trauma makan buah keselak misalnya. Mungkinnya dia punya trauma, nggak mau makan buah. Atau nawarin sayuran sama kepada orang yang punya trauma dengan sayuran. Kan gitu. Ya, tentunya nggak closing. Jadi sebenarnya saat kita ditolak tuh teman-teman, kita saat kesempatan untuk mengumpulkan data. Akhirnya dari data-data tersebut kita belajar ya, kita mengetahui polanya sehingga nanti ke depannya kita tidak mengulang kembali kesalahan yang sama ya, mengurangi resiko ditolak. Jadi sekali lagi penolakan itu data, bukan drama. Paham maksudnya? Kalau teman-teman menanggapi atau memahami bahwa penolakan itu adalah menyebabkan Anda terlunta, tersakiti hatinya gitu, itu berarti Anda menganggap penolakan sebagai sebuah drama. Akhirnya Anda langsung bilang kepada semua orang sejati keramat menolak saya. Wah, kata Bu Titi begitu. Padahal Bu Titi baru menawarkan 1-2 orang yang ada di Jati Keramat. Selamat Jati Pak Budi. 1 orang menolak, 1-2 orang menolak, 1-2-3 orang menolak. Ngomongnya orang sejati keramat menolak saya. Itu drama banget itu. Itu drama banget. Jadi yuk kita memahami sama-sama bahwa penolakan itu bukan drama guys. Tapi kesempatan kita untuk apa? Mengumpulkan
mengumpulkan data biar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama, ya, sehingga kita bisa mengurangi resiko ditolak, gitu. Jadi insya Allah nanti akan ada tuh teman-teman semuanya tools yang akan saya berikan kepada teman-teman untuk dijadikan sebagai rapot, gitu ya, rapot atau buku kerja belajar ditolak, gitu. Nah itu di situ ada bagian-bagian atau kita sebut dengan istilah journaling, ya, journaling. Kenapa kita ditolak, di situ ada catatannya, kapan kita ditolak, gitu ya, di mana kita ditolak, gitu ya. Semuanya nanti akan menjadi data buat teman-teman semuanya, ya, sebagai database teman-teman semuanya yang nanti akan bisa membantu teman-teman mengurangi angka penolakan. Ya, angka penolakan semakin jago nantinya. Oke ya. Nah, bisa dipahami ini teman-teman semuanya, poin yang satu ini. Ya, kita next. Ingat bahwa semua orang sukses, saya garis bawahi lagi, semua orang sukses, semua orang hebat, semua orang jago itu pernah mengalami yang namanya apa? Penolakan. Ya, coba tulis di kolom chat. Semua orang sukses pernah mengalami penolakan. Ya, sejago-jagonya siapa ini? Jack Ma. Ya, siapa yang tahu Jack Ma nih? Ya, pendiri Alibaba, ya, pendiri Alibaba nih. Berapa kali dia ditolak? Oh, nggak terhitung dia, bahkan dia dihinakan sana dan sini, gitu ya, diejek sana dan sini, dibilang orang gagal, dibilang orang ini, wah, pokoknya dia mengalami begitu banyak penolakan Jack Ma. Tapi karena dia memang luar biasa ya, dia mengerti ya data, dia mengerti kapan atau bagaimana seseorang itu ditolak, dia pelajari, dia kumpulkan datanya sampai menjadi orang terkaya di China, gitu ya. Alibaba menjadi perusahaan yang luar biasa besar. Begitu pula yang satu ini, siapa yang tahu ini? Yang satu nih, yang ibu-ibu ini, namanya adalah siapa? Penulis Harry Potter. Namanya J.K. Rowling, ya. Ini J.K. Rowling ini teman-teman sekalian, saat pertama kali ya Harry Potter versus Harry Potter versi 1 atau episode 1, ya. Buku pertama yang ditulis oleh J.K. Rowling itu mengalami penolakan, nggak seperti sekarang. Oh, setiap kali seri Harry Potter dikeluarkan, belum muncul itu sudah PO-nya ngantri seperti ular, gitu ya. Padahal harganya juga mahal. Gitu, harganya juga mahal. Seluruh dunia ngejar-ngejar, bahkan menunggu ya hadirnya seri-seri terbaru J.K. Rowling, ya, Harry Potter terbaru ditunggu oleh masyarakat dunia. Gitu. Nah, tahu nggak teman-teman semuanya bahwa J.K. Rowling mendapatkan kesuksesan itu sampai kemudian dibilang orang yang kaya, termasuk orang yang kaya nih. Ya, kekayaannya dari hasil buku itu luar biasa. Belum lagi bukunya kemudian difilmkan, kan dapat royalti lagi. Belum lagi dari merchandise-nya, ya, merchandise-nya Harry Potter. Oh, itu terjualnya luar biasa, miliaran dolar. Lalu kemudian juga dari fasilitas-fasilitas fasilitas rekreasi itu semuanya yang menggunakan Harry Potter kena cas itu, dan dia dapat royaltinya tuh, ya, dapat royaltinya. Makanya waktu kemarin kita ke Amerika sama Mas Yadi juga, waktu itu kita main tuh Harry Potter. Waktu ke Universal Studio sama Mas Yadi kita main di Harry Potter. Harry Potter itu kita naik macam-macam itu sampai Mas Adi teriak-teriak sudah mas gitu. Nah, pas waktu main di situ tuh teman-teman semuanya, saya langsung kebayang nih yang namanya Universal Studio bayar berapa nih ke J.K. Rowling royaltinya nih sampai bisa bikin Harry Potter versi nyata seperti itu yang kita bisa main dan secara langsung mengalami. Itu pasti J.K. Rowling dapat royaltinya juga. Jadi orang ini sudah menjadi miliarder nih, ya.
miliarder, uangnya udah miliar dolar nih, yang namanya J.K. Rowling. Tapi tahukah teman-teman semuanya, sebelum itu saat dia ingin menyampaikan satu ya versi pertama daripada Harry Potter, dia mengalami 12 kali penolakan. Jadi semua penerbit-penerbit besar tuh menolak buku dia. Ya, semua penerbit-penerbit besar menolak buku dia Harry Potter yang cetakan pertama itu, ya, mau dimasukkan penerbit, semua menolak tuh. 12 penerbit besar menolak dia. Tapi dia nggak putus asa, teman-teman. Terus saja dia mencari penerbit yang mau menerbitkan bukunya, ya, Harry Potter itu. Dan ketika yang ke-13-nya tuh diterima, ada salah satu penerbit yang akhirnya mau menerbitkan bukunya J.K. Rowling, dan akhirnya boom, meledak miliaran dolar, luar biasa. Gitu. Sampai saat ini ditunggu-tunggu terus tuh serinya J.K. Rowling, ya. Coba kalau misalkan saat penolakan yang ke-12 lalu J.K. Rowling kemudian drama dia drama, trauma, nggak mau lagi memberikan atau menawarkan ke penerbit, ya, akhirnya mungkin tidak ada Harry Potter berseri-seri yang bisa dilihat dan bisa dibaca, ya, nggak akan ada. Tapi karena memang demikian adanya, langsung luar biasa, ngebum, ya, booming di mana-mana. Nah, ini namanya apa? Bahwa semua orang sukses pernah mengalami yang namanya penolakan. Itu teman-teman semuanya. Nah, kemarin itu juga waktu lagi training nih materi ini, saya dapat itu kisah ya, testimoni gitu dari dari trainernya. Dia bilang, saya pun juga mengalami demikian. Saya seorang penulis juga, dia sudah nulis sekitar 100-an buku bestseller, lalu kemudian pernah pertama kali dia nulis namanya, bukunya itu terkait dengan journaling, ya, terkait dengan journaling. Dia nulis, lalu kemudian dia tawarkan ke salah satu penerbit besar. Ya, bukan besar sih, kata dia, penerbit kecil, ya, bukan besar. Kemudian itu ditolak, teman-teman semuanya. Dia lalu kemudian bingung, loh kenapa kok ditolak? Ini kan penerbit biasa, bukan penerbit besar. Saya ingin mencoba untuk menerbitkan buku saya biar mudah diterima. Akhirnya saya mencoba untuk memberikan kepada penerbit yang kecil dulu. Siapa tahu diterima, kan masih kecil. Nah, tapi dia langsung mendapatkan penolakan. Mohon maaf, tidak bisa menerbitkan buku Anda, gitu. Nah, dia nggak putus asa. Dia coba untuk ke Gramedia. Ternyata malah Gramedia menerima loh, teman-teman. Lalu diterbitkan dan akhirnya bestseller tuh. Ya, bukunya tentang journaling. Nah, dia pelajari kenapa kok Gramedia menerima dan mau menerbitkan, sementara nih penerbit yang kecil itu menolaknya. Dia pelajari datanya gitu ya, dia pelajari datanya dan akhirnya dia menemukan ternyata dia salah target market. Jadi dia pengen diterbitkan bukunya tentang journaling oleh penerbit yang memang terbiasa menerbitkan buku-buku agama. Gitu. Jadi nggak pas. Jadi penerbitnya nih nggak pernah menerbitkan buku selain buku-buku agama, gitu. Ya, buku-buku tentang hadis, buku tentang Quran. Gitu. Jadi langsung ditolak sama si penerbitnya. Gara-gara apa? Salah sasaran. Gitu loh. Ya, oke ya. Jadi pernah ditolak tuh, banyak orang yang ditolak. Oke, nah maka dengan materi siang hari ini yaitu rejection therapy, yaitu bagaimana kita menterapi penolakan-penolakan yang pernah kita rasakan nih sehingga nantinya sembuh. Ya, prinsip ya kita langsung sampaikan aja, prinsip dasar rejection therapy itu gini teman-teman, bahwa ini pernah dilakukan penemunya ya, bahasanya penemunya ini pernah dipopulerkan oleh Jason Comely, seorang IT freelance dari Kanada. Ya, dia merasa kesepian, dia merasa takut ditolak. Akhirnya dia membuat sebuah permainan, jadi dibuat game sama dia. Secara pribadi dia sebut dengan istilah rejection therapy. Misinya apa? Misi hariannya adalah setiap satu hari dia mendapat satu penolakan. Jadi malah targetnya bukan closing, targetnya adalah mendapatkan satu penolakan setiap hari. Setiap hari ditolak sekali. Ya, besoknya lagi dia mencari lagi orang yang mau menolak dia. Besoknya lagi mencari lagi. Jadi bukan malah ingin di closing ya.
pengen ditolak gitu. Nah, secara prakteknya gagasan ini teman-teman disebarluaskan oleh seorang anak muda ya, namanya Zhejiang dari Cina, seorang entrepreneur yang pernah melakukan eksperimen 100 days of rejection. Artinya apa? Dia men-challenge dirinya 100 hari penolakan. Jadi dia melakukan ya eksperimen juga, ditolak oleh orang-orang yang dia datangi, oleh orang-orang yang dia tawarkan ya, ditolak selama 100 hari. Terus menerus non-stop selama 100 hari. Dia pengen mempelajari ya, baik secara data, baik secara timing, dia pelajari semuanya itu. Dan akhirnya menjadi viral, teman-teman. Ya, karena dia apa? Berhasil mengubah yang namanya penolakan menjadi kekuatan. Ya. Dia merubah apa? Penolakan menjadi power, kekuatan. Dan akhirnya dia diundang oleh TED Talk, ya, sebuah panggung untuk para inspirator-inspirator dunia memberikan tentang materi atau pengalaman hidupnya kepada masyarakat, ya, di sebuah acara, di sebuah event yang disebut dengan TED Talk ini. Dan dia sampaikan itu bagaimana dia mengalami ribuan penolakan ya selama 100 hari. Selama 100 hari. Semakin ditolak semakin kuat, semakin ditolak semakin kebal, semakin ditolak semakin apa? Percaya diri dan seterusnya. Ini dia yang dirasakan oleh Zhejiang. Jadi prinsipnya teman-teman, untuk melakukan terapi penolakan atau rejection terapi ini kita harus mengalami secara langsung bisa sehari satu penolakan atau lebih daripada itu. Sehingga semakin sering kita mengalami penolakan, semakin kita punya data, semakin kita banyak punya kemampuan gitu ya untuk bahkan membuat closing orang yang menolak kita. Oke. Nah, ini prinsip-prinsipnya dijelaskan sama beliau gini. Desensitisasi terhadap rasa takut ditolak. Maksudnya gimana? Jadi semakin dia ditolak, itu semakin berkurang rasa sakitnya. Gitu loh. Sensitivitasnya semakin berkurang, ya. Sensi rasa sakit ketika ditolak itu semakin berkurang. Rasa emosi nggak enak, rasa emosi nggak nyaman gitu ya. Terhadap penolakan itu semakin berkurang, teman-teman. Kalau dia melakukan yang namanya rejection therapy ini, ya. Ini poin pertama. Jadi kita ketika melakukan rejection therapy itu, semakin sering kita mengalami penolakan, semakin berkurang ketakutan dan rasa sakit emosionalnya semakin berkurang. Ya, sehingga beliau mengatakan fear is like muscle. Jadi rasa takut itu seperti otot, latihan beban gitu ya. Ya, jadi dia semakin kita ditolak gitu ya, maka rasa sakitnya itu semakin melemah ya. Rasa sakitnya apa? Semakin melemah. Ketika kita menggunakan rejection therapy ini, semakin ditolak semakin melemah. Kenapa kok bisa melemah Pak Budi? Yang tadinya itu sakit banget. Karena apa? Urat-urat ini, otot-otot gitu ya. Otot-otot penolakan kita itu semakin tebal. Udah biasa, udah kebal gitu. Udah kebal pokoknya. Maka semakin kebal tuh kita, maka kita merasakan bahwa penolakan itu nggak ada apa-apanya. Udah biasa. Gitu ya, semakin kuat kita. Ini pertama. Yang kedua, treatmentnya adalah menjadikan rejection itu semacam game, ya, bahkan exposure game lagi. Dibikin apa? Semacam exposure game. Jadi permainan untuk melawan rasa takut. Rasa takut dari apa? Rasa takut dari ditolak. Gitu. Jadi sebenarnya ini bukan bertujuan untuk menang atau kalah, nyari menang atau kalah ya, bukan. Tetapi tujuannya adalah ini, melawan rasa takutnya. Melawan rasa takut dan menjalani aksi yang biasanya dihindari. Ya, karena apa? Takut ditolak, akhirnya dia bolak-balik menghindar, ada kesempatan menawarkan, dia menghindar, ada ketemu orang, dia menghindar, ya. Itu semuanya adalah kenapa? Karena dia belum
menjadikan rasa penolakan atau belum menjadikan penolakan itu sebagai sesuatu kekuatan gitu loh. Dia masih main drama di sini. Dia masih main drama. Ketika ditolak, aduh sakitnya luar biasa. Mungkin gitu ya. Nah, dengan rejection terapi ini teman-teman, justru kita akan melawan rasa takut ditolak itu. Ya, kita jadikan penolakan itu semacam game, semacam permainan, ya, semacam permainan bahwa ketika ditolak semakin banyak yang menolak, semakin kuat, semakin kita pede gitu ya. Jadi tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa ragu, tidak ada lagi rasa menghindar gitu ya. Ketika kita menawarkan atau ketika kita presentasi. Jadi teman-teman semuanya, ini poin yang kedua tentang rejection therapy. Ya, jadi apa? Jadi semacam permainan game. Kemudian ketiga, ya, bahwa rejection therapy itu begini. Maksudnya dia katakan transformasi pola pikir. Jadi maksudnya transformasi atau perubahan pola pikir di sini ketika kita ngerasa ditolak, yang sebelumnya kita pahami bahwa oh kalau saya ditolak itu sama dengan gagal. Kita ganti teman-teman. Kita ganti bukan gagal, tapi apa? Progres. Gitu. Jadi pertama kali kalau pas ditolak itu kita mikirnya gagal, diganti tuh. Pola pikirnya diganti, mindsetnya diganti, ditransform. Dia ditransform dari ditolak, kita bilang pada pikiran kita, pada hati kita. Oh, saya lagi berprogres. Gitu. Akhirnya teman-teman, karena kita sudah bagus pola pikirnya, bahwa ketika kita ditolak itu artinya kita lagi berprogres untuk maju, berprogres untuk jauh lebih keren, lebih hebat gitu ya. Maka nih sikap kita berubah. Yang tadinya karena merasa gagal akhirnya kita terus menghindar, ini enggak. Justru ditolak adalah destination. Rejection is our destination. Ditolak itu adalah tujuan kita. Akhirnya apa? Setiap kali presentasi dia mikirnya apa? Ah, ini orang nih semoga dia menolak saya nih. Itu malah kita menjadi lebih berani ya, lebih berani gitu. Ini orang apa namanya? Semoga mau nolak saya nih. Semoga malah doanya apa? Pengen ditolak gitu. Malah closing enggak gitu. Ya, jadi dia malah jadikan tujuan. Setiap kali dia presentasi, dia nggak takut ditolak karena apa? Ditolak merupakan tujuan. Apalagi seperti tadi dibilang, melakukan mengalami penolakan 1 kali dalam 1 hari. Wah, gitu ya. Jadi kalau hari itu dia belum ditolak, sedih dia. Biasanya kalau hari itu belum closing, sedih. Sekarang dibalik. Kalau hari itu semuanya closing, dia malah sedih teman-teman. Kenapa? Karena yang dia cari ditolak gitu. Bayangin itu. Itu kan semakin keren tuh teman-teman. Ya, otot penolakannya semakin tebal, semakin kuat tuh. Sehingga tidak ada lagi rasa takut ditolak. Karena ditolak menjadi sebuah tujuan. Jadi ini ada gambar ya. Awalnya mungkin kita ragu-ragu. Lalu kemudian step kedua kita bikin penawaran. Saat bikin penawaran ditolak. Lalu kemudian step keempat kita mencoba lagi menawarkan, ditolak. Setelah belajar, evaluasi, langkah kelima closing. Mungkin aja begitu kan? Atau bahkan sampai langkah kesekian kalinya belum closing, nggak apa-apa. Sampai closing akhirnya teman-teman belajar. Oh, ternyata secara data beberapa kali penolakan itu menunjukkan 1, timingnya kurang, 2, cara presentasinya nggak pas, 3, target marketnya salah, 4, banyak tuh data yang bisa kita belajar. Gitu ya teman-teman. Jadi ini transformasi pola pikir. Nah, nih teman-teman sekalian, ingat juga bahwa rejection is feedback. Artinya, teman-teman sekalian, penolakan itu sebenarnya adalah kita akan mendapatkan feedback atau informasi ya dari orang yang menolak kita tuh. Bukan menjadi sebuah luka pribadi. Jadi kita bisa belajar nih, apa ya kira-kira yang membuat orang ini menolak saya? Gitu ya. Apa yang kira-kira membuat orang ini apa? Menolak saya. Itu kan akhirnya jadi apa? Jadi data lagi tuh.
jadi data lagi. Ketika ditolak tuh, akhirnya kita ngumpulin informasi. Apa yang membuat orang ini menolak saya ya? Atau yang kedua, gimana saya bisa menyampaikan dengan lebih baik ya? Gitu ya. Gimana? Bagaimana caranya? Kalau memang masalahnya adalah cara kita presentasi yang salah, cara kita presentasi yang kurang pas, sikap kita, gestur tubuh kita, atau bahasa tubuh kita, ekspresi kita, atau bahasa-bahasa yang kita gunakan, ya. Mungkin kita bisa bertanya justru malah kepada orang yang kita tawarkan yang tadi dia menolak tuh, ya. Mungkin penyampaian saya kurang pas ya, gitu. Mungkin penyampaian saya kurang bagus ya, gitu. Gimana caranya saya bisa menyampaikan dengan bagus ya kira-kira? Nah, kita akhirnya jadi apa? Informasi buat kita. Dan penolakan itu teman-teman, setiap kali penolakan akan ada insight baru yang kita dapatkan. Itulah nikmatnya penolakan. Jadi penolakan itu bukan lagi apa? Sakit atau nggak enak, nggak nyaman. Enggak, justru kalau seperti ini kita jadi semakin tertantang gitu loh teman-teman. Bahwa kita jadi banyak belajar nih. Contoh nih ada seseorang yang menawar sales ini ya, sales apa bunga ya. Sales bunga atau tanaman gitu ya. Nah, ini kisah nyata sebenarnya, kisah nyata. Ketika dia menawarkan tuh kepada seseorang, dia menolak tuh si orang yang ditawarin. Menolak, nggak mau beli bunganya. Nggak mau beli tanamannya, gitu ya. Lalu si salesnya ini bertanya, ya, kira-kira boleh saya tahu kenapa ibu tidak tertarik dengan bunga atau tanaman? Lalu kemudian si pembelinya ini ngomong begini, ya karena saya nggak punya pekarangan, di rumah saya itu nggak ada halaman, saya nggak punya pekarangan, nggak punya pot dan sebagainya. Ya, untuk apa saya beli apa? Bunga Anda atau tanaman Anda, kan gitu. Jadi, oh gitu. Nah, kira-kira Bu, nah ini deh, menggali informasi nih. Kira-kira dengan produk saya ini, tanaman atau bunga ini, Ibu punya kenalan yang mungkin bisa direkomendasikan, yang dia mungkin punya halaman yang luas, mungkin di rumahnya. Nah, gitu ya. Akhirnya apa? Justru dari situ, orang ini, si sales ini mendapatkan informasi teman-teman. Dari orang tersebut yang menolak dia. Oh iya, tuh saya punya tetangga yang sebelah rumah ini, itu halamannya luas. Kamu coba deh ke situ. Kamu tawarkan dia, mungkin dia lagi mencari juga tanaman. Buat halamannya. Ya, buat mengisi apa? Halaman-halamannya itu. Yang rumahnya lebih luas lagi halamannya, Anda bisa ke situ tuh. Nah kan, apa? Menggali informasi. Jadinya kita itu saat ditolak teman-teman, bukan kemudian sakit atau bukan kemudian kapok, nggak nyaman, enggak. Justru saat ditolak ini rasa ini saatnya kita dapat feedback. Ya, dapat apa? Dapat feedback, dapat informasi dari orang yang menolak kita tersebut. Oke, guys. Nah, itu ya. Jadi ini yang keempat. Oke ya. Jadi ada 4 poin nih ya untuk memahami kembali tentang definisi rejection atau penolakan, supaya kita tidak salah lagi, supaya kita nggak terus-terusan berkubang dalam sebuah drama. Drama penolakan. Oke. Nah, nih penerapannya nih. Penerapan buat teman-teman atau kita semuanya tentang rejection therapy. Ya, penerapan untuk sales dan training closing nih kita nih dalam konteks sales atau rejection therapy ini bisa dikatakan bermanfaat untuk melatih mental kita supaya tahan banting. Nah, kalau di dunia psikologi teman-teman ada lagi rame-ramenya juga ini resilient ya. Resilient itu maksudnya adalah melenting gitu ya. Seperti kalau saya pas lagi foto gitu ya. Gaya saya melenting itu maksudnya adalah saya ingin mengekspresikan bahwa diri saya itu tahan banting gitu. Punya mental tahan banting, resilient gitu ya. Melenting gitu ya. Jadi melatih otot-otot kita supaya otot-otot mental kita ya supaya apa tahan banting, mental baja, otot kawat balung besi. Oke ya, jadi rejection therapy itu akan menghasilkan kepada untuk kita adalah otot-otot seperti tadi ya. Mental kita semakin kuat ya, mentalnya tahan banting, lalu kemudian apa? Menumbuhkan keberanian untuk terus berusaha menawarkan, untuk terus berusaha untuk closing gitu ya. Menghapus rasa takut ditolak atau rasa takut gagal
semakin kecil tuh rasa takutnya, semakin kecil rasa takut ditolak. Menjadikan penolakan sebagai bagian dari sistem yang justru ditargetkan tadi ya. Berarti apa? Kalau ketemu orang, udah nggak takut lagi ditolak. Justru, nah nih kira-kira dia nerima atau nolak ya. Ya, kira-kira dia nerima atau tolak ya. Gitu. Jadi kita semakin tertantang tuh teman-teman semuanya. Ya, kalau pas ditolak, aha, gitu ya. Yuk semuanya bilang, pas ditolak, aha. Kenapa? Dapat 4 hal tadi ya. Dapat informasi, dapat penguatan mental ya. Tulis di kolom chat deh ya biar ingat. Kalau pas ditolak, tulis kalau pas ditolak titik ucapkan aha. Ya, biar kuat nih teman-teman. Nah, ini dia yang tadi saya bilang. Buku belajar kita. Semoga nanti saya bisa buatkan buat teman-teman ya semacam kayak buku kecil gitu ya, buku catatan bahasanya, buku catatan yang isinya ini teman-teman, buku belajar kita kalau pas ditolak. Jadi kita akan belajar tuh setiap kali mengalami penolakan kita tulis di buku tersebut, kita tulis di buku catatan tersebut ya. Kalau teman-teman mau menyediakan buku khusus sendiri, monggo silakan langsung aja pakai buku tulis apapun. Nah nanti ditulis di situ teman-teman khusus ya, buku penolakan, buku rejection therapy ya, terus kita ya biar keren. Rejection therapy book gitu ya, atau buku rejection therapy. Isinya apa? Ya, satu tuh nanti ditulis di situ. Ditolak oleh siapa? Siapa yang nolak? Tulis tuh orangnya, namanya, ya. Kapan? Kapan ditolak? Di mana ini tempatnya? Alasannya apa? Alasan dia menolak apa? Tulis di situ. Makanya tadi kan disuruh kalau ada yang menolak jangan langsung, oh ya sudah, makasih, waalaikumsalam. Enggak gitu guys. Tapi apa? Justru langsung kita tanya tuh, gali informasi. Kenapa ibu nggak mau ya dengan Nutena? Kenapa ibu nggak tertarik dengan Izumio ya? Kenapa nggak mau join Naturally Plus ya? Kayak gitu ya. Nah, jadi apa? Kita menggali informasi. Akhirnya kan dapat alasannya tuh. Tulis di buku itu, gitu ya. Nah, respon saya bagaimana? Tulis juga teman-teman. Karena bisa jadi penolakan pertama respon kita seperti ini. Penolakan kedua lebih bagus lagi. Penolakan ketiga down lagi. Penolakan keempat lumayan. Jadi apa? Respon kita seperti apa? Ditulis tuh setiap kali mengalami yang namanya penolakan. Lalu kemudian juga ada satu pelajaran dari situ apa? Kira-kira pelajaran yang saya petik, feedbacknya itu apa? Gitu ya. Mungkin di situ saya kurang jelas dalam menyampaikan produk knowledge-nya. Kurang lancar dalam menyampaikannya. Kurang meyakinkan karena masih ragu-ragu. Ya. Apalagi ketika ditanya harga, oh mungkin karena saya kurang pede menjelaskan harga Lutena, akhirnya orang juga ragu, gitu ya. Atau mungkin bisa jadi hal-hal yang lainnya yang menyebabkan kita ditolak. Itu ditulis tuh pelajaran-pelajaran itu teman-teman. Feedbacknya itu ditulis, gitu ya. Nah coba setelah itu rasakan 30 hari, ya teman-teman, 30 hari punya rapot ini yang sudah teman-teman bukukan menjadi buku saku belajar dari penolakan. Itu kan banyak ilmu banget tuh. Nggak kebayang ya, Masya Allah nih, jika teman-teman ya NP yang aktif gitu ya, presentasi, mengenalkan dan sebagainya, punya buku ini. Itu nanti kalau jadi satu modul sendiri, banyak ilmu yang bisa kita petik, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Kalau satu orang punya 30 rapot ini, ya, kalikan 30 lagi, kalikan 100 lagi, ini udah di buku tebal itu. Jadi panduan, panduan anti penolakan, gitu ya, atau panduan rejection therapy, gitu. Buku yang keren banget tuh kalau dijual laris manis pasti. Oke ya, nah, yuk sekarang kita lakukan praktek nih, teman-teman sekalian, lakukan praktek. Caranya apa? Setelah ini teman-teman praktek. Prakteknya gimana? Langsung menulis daftar nama atau target, ya. Daftar nama atau target kita. Lalu kemudian kita segera eksekusi. Kita datangi target,
lalu kemudian sebelum presentasi tenangkan diri. Ya, pakai ilmunya TTA. Temui target, lalu tenangkan diri sebelum presentasi. Yang kedua, tanya, ya. Lalu terima kasih, maksudnya tanya kenapa dia menolak, kenapa dia nggak mau, lalu kemudian ucapkan terima kasih. Yang ketiga, A-nya adalah adaptasi, ya. Dan ini keren banget nih teman-teman semuanya. Jadi adaptasi itu di mana kita memiliki kemampuan untuk beradaptasi dalam kondisi apapun. Saat ditolak seperti apa, kita beradaptasi. Saat diterima, bahkan closing, kita adaptasinya seperti apa, kan gitu ya. Ketika mengalami 1-2 kali penolakan dengan mengalami 10 kali bahkan ratusan kali penolakan, kita beradaptasinya seperti apa, itu penting banget ya. Makanya tadi ada buku raport. Jadi ada langkah praktis untuk bisa melakukan rejection therapy adalah kita dengan TTA ini. Temui target, lalu kemudian sebelum kita presentasi, kita tenangkan diri. Tenangkan diri itu bisa jadi kita mungkin narik nafas dalam-dalam, lakukan mindful terapi. Tanya ya, tanya aja gitu ya. Lalu kemudian apa? Kalaupun nggak closing, ucapkan terima kasih. Senyumin, lakukan terima kasih gitu ya. Bisa jadi mungkin Anda menggali dulu ya, kenapa Anda belum menerima atau Anda belum mau hari ini untuk mencoba Lutein atau Izumio gitu ya. Kenapa Anda belum butuh hari ini? Mungkin nanti juga Anda kalau misalkan butuh ya, Anda bisa menghubungi kami lagi ya gitu ya. Bahkan kita menawarkan ya kesempatan yang lainnya. Terus kemudian adaptasi. Baik. Nah, ini dia yang tadi kita singgung ya, Jia Jiang. Namanya Jia Jiang. Langkah lanjut rejection therapy ala Jia Jiang. Jadi ask after no. Jadi jangan sampai ketika ada yang menolak, enggak saya enggak mau. Terus kemudian kita diem. Kemudian kita tinggalin dia. Kemudian kita enggak mau menawarkan kepada dia lagi. Jangan. Tapi apa? Tanya. Kenapa enggak mau? Dia dalam tadi ya 100 hari penolakan. Dia melakukan eksperimen 100 hari penolakan. Setiap kali dia ditolak itu enggak langsung dia diem lalu kemudian dia pergi keluar gitu, enggak. Justru setiap kali dia ditolak dia malah nanya. Kenapa enggak mau? Gitu ya. Nah, ada enggak orang yang kira-kira jadi terus bertanya dia menggali informasi. Ada enggak kira-kira orang yang mau Lutena? Ada enggak punya teman keluarga yang butuh Izumio? Ada enggak yang kira-kira punya kenalan yang pengen nambah income? Ada enggak teman-teman kamu yang punya keinginan jalan-jalan ke luar negeri gratis bahkan dibayar? Ya. Jadi kita menggali dari orang yang menolak kita dengan apa? Memberikan pertanyaan. Gitu ya. Ini cara bagaimana supaya menaklukkan 100 hari penolakan itu. Jia Jiang. Nah, nih teman-teman semuanya, dia juga sampaikan nih, Jia Jiang menyampaikan, ya, apa yang harus ditanyakan kira-kira kalau misalkan saya menerima penolakan? Kata Jia Jiang yang pertama adalah dengan empati, ya, dengan apa? Dengan empati. Ini cara empatinya adalah kita tanya, boleh saya tahu alasannya kenapa nggak mau beli? Boleh tahu alasannya kenapa nggak mau dengerin presentasi? Boleh tahu saya alasannya kenapa dan kenapa? Gitu ya. Oke, saya ingin belajar nih dari apa yang saya lakukan ini. Apa yang membuat Anda belum tertarik? Gitu ya. Boleh. Jadi teman-teman semuanya, ini pertanyaan bukan kemudian ngejar-ngejar si customer tersebut ya, lalu kemudian ngejudge gitu. Enggak, tapi justru kita mau belajar dari dia. Boleh tahu alasannya gitu ya. Saya mau belajar nih. Kira-kira apa ya yang belum membuat kamu tertarik dengan Lutein atau Izumio? Jadi tujuannya teman-teman mencari insight, bukan membela diri. Selama ini kan mungkin kita bisa jadi ya membela diri gitu ya. Oh, kamu nggak mau beli, dasar kiri gitu. Kesel dia. Oh, dasar pelit, udah kaya nggak mau beli. Biar aja itu sakit tubuhnya terus itu. Biar mati sekalian. Oh, marah-marah namanya. Jadi teman-teman sekalian, ini cara yang salah ya, yang harus kita hindari ya. Kita harus empati teman-teman. Ya,
Mencari insight, ingat, mencari insight, mencari informasi, bukan membela diri. Jadi caranya gimana tuh tadi teman? Boleh saya tahu alasannya kenapa nggak mau hari ini? Kalau misalkan dia nggak closing hari ini, ya, oh belum untuk hari ini ya. Oh boleh tahu alasannya kenapa kok nggak mau hari ini? Nah, gitu ya. Atau mungkin apa ya kira-kira yang membuat Anda belum tertarik dari penjelasan saya? Ya, Anda bisa tanya kepada customer. Nah, lalu gali lebih dalam. Kalau bukan sekarang nih, kalau memang ini waktunya timingnya nggak pas, kira-kira waktu yang lebih tepat itu kapan ya? Gitu ya. Kita tanya ke dia tuh. Kalau boleh tahu hal apa ya ini yang menurut Anda kurang pas dari penawaran saya? Mungkin harganya yang Kak cocok. Nah, gitu ya. Bisalah kita memberikan apa? Saran-saran biar Anda bisa mendapatkan produk ini. Kan gitu ya. Jadi tujuannya memperluas pemahaman, teman. Bukan menjudge atau membela diri, ya. Kita lebih mengenali kebutuhan dia sebenarnya apa. Jangan-jangan dia belum butuh produknya, tapi ternyata dia ingin jalan-jalannya. Ya sudah, kita tawarkan apa? Kesempatan untuk jalan-jalan bersama Naturali Plus. Kan gitu ya. Oh, saya nggak butuh jalan-jalan. Saya ini merasa bahwa hidup saya ini lagi banyak pressure. Saya ini lagi stres, bisnis saya walaupun miliaran saya nggak pernah tersenyum. Oh, ternyata dia butuh apa? Butuh banyak tersenyum. Ya sudah, kita ajak dia untuk mengenal komunitas kita yang bisa membangun rasa bahagia dia. Bisa mengajak banyak tertawanya dia. Bisa mengajak dia tersenyum tanpa apa? Tersenyum bahagia yang lepas gitu ya. Kan dulu saya pernah cerita ya, ada orang yang ternyata dia nggak nyari uang tuh daftar di Naturali Plus. Waktu itu saya closing 1+11. Dia ternyata daftar di Naturali Plus itu bukan untuk mencari duitnya, bukan untuk jalan-jalannya, bukan. Tapi dia pengen banget bisa tersenyum lepas seperti tersenyumnya member-member Naturali Plus. Gitu. Akhirnya closing tuh saya 1+11 gitu ya. Karena dia udah biasa bisnis ya. Perusahaan dia sudah omsetnya miliaran. Tapi dia nggak pernah tersenyum lepas seperti tersenyumnya teman-teman member Naturali Plus. Gitu ya. Nah ini juga sama. Ajukan alternatif. Gitu. Ajukan apa? Alternatif. Kalau nggak bisa kalau saya bisa menyesuaikan kebutuhan Anda nih, apakah nanti Anda bersedia mempertimbangkan kembali? Misalkan gitu ya, karena bisa jadi kan tadi saya bilang orang-orang itu customer kita itu kebutuhannya beda-beda. Nggak semuanya pengen sembuh, nggak semuanya pengen sehat, nggak semuanya. Nggak semuanya pengen jalan-jalan, nggak semuanya. Ya, nggak semuanya pengen apa kumpul-kumpul, nggak semuanya. Pasti akan ada satu titik di mana dia paling cari dan itu menjadi kebutuhan dia. Nah itu nanti kita dari apa? Menggali. Kita ajukan alternatif nih. Mungkin Anda butuh yang seperti ini. Nah gitu ya. Kalau saya buat konversi trial dulu, apakah Anda bersedia mencobanya? Ketika dia sudah nggak mau ini, nggak mau itu, nggak mau dan sebagainya. Nah bisa jadi mungkin kita memulai membuat trial. Nah di acara-acara MBS kan kadang kita membuat semacam trial ya. Kita kadang memberikan kepada kalau memang dia nggak mau 1 botol nih, kita coba cek melalui terapi ya. Kita memberikan 1 butir Lutena atau misalkan sekian mililiter apa Izumio untuk dicobakan gitu ya. Dan ternyata apa? Dari hasil trial itu ada beberapa peserta yang langsung merasakan manfaatnya. Orang-orang yang lainnya pun juga akhirnya merasakan dan mendengar testimoninya. Baru 1 butir bisa begitu. Baru sekian liter Izumio bisa begitu. Keren banget nih. Akhirnya apa? Terkonversikanlah menjadi sebuah penjualan. Jadi dikonversikan dulu dengan trial-trial yang ada ya. Ini namanya apa? Fleksibilitas. Jadi flexibility is power kata salah satu leader kita dulu ya, pernah bilang begitu. Jadi menunjukkan fleksibilitas kita, nggak kaku, nggak harus begini dan maksain dan sebagainya. Tunjukkan bahwa kita ingin ngebantu dia lebih sehat, lebih sukses kan gitu. Nah, terakhir teman-teman semuanya, poin yang keempat ya, lakukan tadi itu sesi apa rejection terapi ala Zhejiang itu adalah ucapkan terima kasih. Gitu. Ucapkan kalaupun dia udah nggak mau semuanya,
dah pokoknya titik, nggak mau. Nah, tetap kita sampaikan rasa terima kasih dan usahakan tetap terhubung. Terima kasih sudah jujur ya. Saya sangat menghargai ya keputusan Anda dan juga sangat menghargai masukan Anda. Boleh nggak kita supaya bisa tetap menyapa di lain waktu? Gitu ya. Maksudnya apa? Minta kontaknya gitu. Minta nomor WA-nya, minta informasi dia, kemana bisa menghubungi, kemana bisa ketemu lagi, kapan bisa ketemu lagi, gitu ya. Jadi apa? Tetap terhubung dengan baik, bukan kemudian malah di apa? Dijauhi, nggak ditemui lagi gitu ya, dianggap apa namanya orang yang sudah merendahkan dirinya gitu, jangan ya. Justru malah ini kesempatan nih gitu untuk nambah apa? Nambah data, gitu, database. Nah, database kan bisnis itu adalah UUD gitu. Ujung-ujungnya database. Bukan ujung-ujungnya duit ya. Ujung-ujungnya apa? Database. Jadi semakin banyak tuh database kita ketika kita banyak mengalami penolakan gitu ya. Nah, tujuan terus menjaga relasi jangka panjang. Bukan hanya sekedar jualan instan selesai putus hit and run. Enggak ya. Enggak begitu. Oke. Nah, berikutnya yang terakhir ini sesi latihan ya. Saya siap ditolak. Kira-kira teman-teman siap ditolak? Enggak. Saya mau closing aja, nggak mau ditolak. Masya Allah. Ya, ya teman-teman semuanya, alhamdulillah. Sharing dong pengalaman teman-teman semuanya dalam proses apa ya, tumbuh dalam proses menguatkan otot-otot penolakan selama ini gimana? Boleh sharing ya, boleh sharing. Mungkin pernah ditolak begini oleh seseorang, lalu saya begini apa, lalu saya melakukan ini. Boleh tuh buat masukan-masukan kita, buat teman-teman semuanya yang ikut hari ini mendapatkan pelajaran. Ya, boleh, monggo. Baik yang di sini maupun yang di online, silakan. Ya, monggo. Ada di sini ada siapa aja, banyak ya. Ada Bu Titi, ada ada Pak Herman, ada Pak Tutur, Pak Regar, ada ini Jakarta ini siapa ini atau ini? Ada Mang Engkus, ada Mas Hasnan, ada Bu Suli, ada Pak Yadi, ada juga Oppo ini siapa? Nggak tahu ini Oppo ini siapa. Ada Mas Junsu. Mas Junsu kemarin, Mas Juni ya. Mas Juni yang kemarin baru bikin landing page tuh. Alhamdulillah. Ya, terus ada Mas Lutfi. Nah, yuk, monggo. Teman-teman sekalian, kita masih punya waktu 8 menit atau 10 menit lah ya. Kita waktu 10 menit untuk sesi tanya jawab ya. Dan juga sesi sharing. Monggo silahkan. Ada? Boleh cerita tentang perjalanan teman-teman semuanya, pengalaman ya, ditolak seperti apa, lalu kemudian rasanya bagaimana, lalu kemudian menjadi seperti apa, gitu ya. Apakah kemudian putus asa dan tidak mau lagi, atau malah justru bangkit dari penolakan tersebut. Nah, monggo cerita yuk supaya jadi inspirasi buat teman-teman yang lainnya. Boleh, silakan. Duh, kok sepi? Sepi sunyi terasa. Ya, silakan teman-teman semuanya. Ada Mas Hasnan mau cerita? Ya, boleh. Silakan. Ya, pengalaman aja. Saya sharing pengalaman. Waalaikumsalam.
Bentar. Biasanya kebanyakan yang nolakin masalah di harga kalau kita menawarkan Lutena ya, apalagi di perkampungan, tahu sendiri ya, ekonominya menengah ke bawah. Walaupun pernah ada yang mengatakan tawarkan semuanya, gak peduli target market siapa, yang penting tawarin. Ternyata nggak juga ya. Perlu kita memilih target market supaya apa? Untuk mengurangi penolakan. Tapi kalau kita mengumpulkan database untuk semakin banyak ditolak ya, emang siapapun sih tawarin, kan kita nggak tahu nanti siapa yang bisa closing gitu ya. Jadi intinya selama ini kalau Anda pribadi ketika ditolak ya udah diem ya. Kalau mudah-mudahan setelah tahu ilmu ini paling enggak ada feedback dari saya pribadi. Karena kalau ilmu kan sesungguhnya ditolak itu bukan tentang kita. Dia jadi timingnya belum pas, bisa jadi dia lagi banyak pikiran, banyak cicilan ya. Nah, makanya perlu diulang kembali. Jadi mudah-mudahan setelah mendapatkan ilmu ini ketika ditolak paling enggak kita mendapatkan bisa apa ya berhubungan lanjut, bisa mendapatkan meroa, suatu saat bisa di apa artinya di follow up kembali ya. Ujungnya apa? Call to action-nya itu ya, CTA-nya. Terima kasih. Lanjut ke sekarang. Kalau ditolak biasanya itu sedih, tapi dia bangkit gitu. Kalian ya, kita justru pernah menanamkan inner child kepada anak-anak kita ya, tanpa kita sadari gitu loh. Lalu kemudian menjadikan anak kita yang tadinya sebenarnya pemberani, tadinya sebenarnya itu orang yang terbuka, anak yang terbuka dengan siapapun, menjadi anak kemudian menjadi pendiam, nggak mau ini, nggak mau gaul, nggak mau apa ya cerita, nggak mau berhubungan dengan ini itu. Kenapa? Kadang justru kitanya yang menanamkan inner child dalam dirinya, rasa traumatik ya, dengan apa? Penolakan-penolakan kita. Tanpa memberikan alasan dan sebagainya gitu. Iya. Iya. Tuh, coba tuh. Bois mungkin pernah cerita tuh pengalamannya. Karena kan dunia marketing pasti Bois sering banget mengalami yang namanya penolakan tuh di dunia marketing ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ditolak itu ya sering pasti gitu. Tapi entah kenapa saya selalu begini, ketika saya menawarkan sesuatu kepada orang lain gitu kan. Dan saya tuh suka setelah dia cuek gitu. Ya ibaratnya dia menolak gitu. Ada yang halus, ada yang memang langsung cut gitu. Saya selalu bilang sama di dalam hati saya tuh, suatu saat kamu beli kok. Saya selalu tuh ketika entah ya mungkin itu afirmasi kah atau ini, saya selalu bilang saya bilang sama orang itu gitu kan, suatu saat kamu bakal beli kok. Dan itu tuh entah sambil bercanda dan ya sambil pokoknya saya ngomong gitu. Dan alhamdulillah berapa persennya itu terjadi. Oh gitu ya. Jadi enggak cepat, tapi entah itu sebulan kemudian atau 2 bulan kemudian si orang itu pas beli gitu. Dan
akan minta diterangkan lebih detail gitu kan. Baik itu barang ataupun Lutena ya gitu. Iya, iya. Jadi yang memang terang-terangan itu emang Lutena ya. Jadi mungkin bisa jadi karena harga gitu kan. Tapi saya selalu setelah ditolak ya saya selalu buat mindset dalam pikiran saya itu selalu gitu. Suatu saat kamu beli gitu. Dan alhamdulillah teman-teman saya yang tadinya memang menolak itu Lutena akhirnya pada konsumsi Masya Allah. gitu. Alhamdulillah. Itu berapa persen dari yang menolak dan terjadi closing Ais. gitu. Iya, jadi Iya. nggak kemudian malah apa ya, drama baper dan sebagainya, enggak ya, malah kemudian afirmasi begitu. Iya begitu. Saya selalu gitu Pak Budi. Jadi teman saya yang di Bogor itu ketika beliau nanya apa sih Lutena, saya terangin kan gini-gini. Terus pokoknya bagus gitu kan karena terus abis itu dia saya beli masih vitamin saya masih ini akhirnya kan gitu. Terus saya selalu bilang udah nanti juga kamu pasti beli gitu. Beli sekarang dan nanti sama. Segitu. Oh gitu, langsung ke dia atau dibatin? Langsung Pak. Saya selalu tuh kalau Soalnya kadang gini Bu, kadang ada juga teman-teman yang seperti itu cuma dibatin doang, nggak berani disampaikan langsung. Saya selalu bilang gitu, suatu saat beli kok gitu, suatu saat butuh kok ini gitu kan. Jadi saya sih gitu, simpan aja suatu saat itu kamu membutuhkan gitu. Dan alhamdulillah entah itu sebulan kemudian gitu, dia tuh akan teh yang kemarin di Lutena itu ada stok gak gitu. Dan itu oh iya ternyata ya kata-kata adalah doa, yaitu mungkin Allah ketika saya bicara seperti itu disaksiin sama Allah dan ya kan Allah ridho dan alhamdulillah itu sih. Dan itu kan kalau kemungkinan besar saya bisa nebak Bu Is lakukan itu kepada orang-orang yang memang Bu Is kenal kan, bukan orang baru kan? Kalau terhadap orang baru pun saya selalu begini Pak Budi. Jadi langsung diucapkan langsung kepada ya, dan orang itu selalu bilang gini kan, ya udah nanti nanti ya saya kabarin lagi gitu kan. Terus saya selalu bilang dibaca aja dulu, saya kasih link kan, dibaca aja dulu, suatu saat butuh kok gitu. Dan memang itu mungkin terekam gitu kan, sama mereka. Dan ya hampir yang pernah saya bertanya tentang Lutena itu gitu dan beli pada akhirnya beli gitu kan. Itu banyak ya. Alhamdulillah. Dan rata-rata yang mereka dulunya maksudnya nggak langsung terjadi closing hari itu gitu kan. Entah itu sebulan kemudian atau berapa, saya terus aja saya share tentang Lutena gitu kan. Pokoknya ototnya kebal. Iya, saya itu gitu. Ketika saya sudah menerangkan sama seseorang itu, saya selalu gini, harus closing gitu loh. Jadi itu gitu Pak. Jadi saya nggak akan mundur gitu, orang itu sampai saya pepet terus Pak. Siap. Gitu. Oke, thank you, luar biasa, iya, inspiratif. itu mungkin ya. Inspiratif banget ya. Jadi teman-teman sekalian, ini tekniknya nggak ada ya di yang tadi saya sampaikan, nggak ada ya. Kalau saya sampaikan adalah tentang kita menggali informasi, kita tanya ada boleh tahu alasannya kenapa nggak begitu lagi, itu terlalu lembut itu. Menurut Bu Es ini terlalu lembut nih, saya mah hajar aja gitu ya. Kamu pasti butuh suatu saat. Nah, kata clue yang kita ambil tadi adalah suatu saat kamu pasti butuh gitu ya. Nah, itu langsung kemudian nyantol ke customernya gitu. Dan dia tidak melihat apakah itu adalah customer baru atau orang yang baru dia kenal ataupun teman yang memang udah biasa dia ngobrol gitu ya. Bu Is tidak membedakan itu. Nah, ini mungkin bisa jadi pelajaran kita juga ya. Kalau memang kita pede gitu, langsung kemudian disikat dengan kata-kata seperti itu. Jadi doa.
Ya, ya, ya. Mm-mm. Yes, benar banget. Iya, benar banget, banget, banget. Iya, jangan dilepas pokoknya. Sampai closing gitu ya. Harus closing gitu ya. Iya, 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 iya. Nah, itu beberapa ya, sharing dari teman-teman kita yang memang bisa jadi mungkin kita ambil apa ya semacam feedback atau pelajaran ya. Bisa kita pakai mungkin ketika kita memang dalam kondisi yang sama seperti itu. Baik, ada lagi yang dari online mungkin? Nggak ada yang mau sharing? Bebas ya teman-teman semuanya, bebas ya apapun. Yuk, mau sharing silakan tentang pengalaman ya ditolaknya seperti apa lalu kemudian sikapnya bagaimana gitu ya. Oke, silakan. Yuk. Hmm? Tahu deh, abang nggak. Oke, silakan yang online boleh ya, bebas ya, yang online ya. Ada Dicolek-colek dari waktu. tadi. Dicolek kagak kaki gitu. Pak Siregar mau? Bisa dilihat tuh. Ada Bu Nurma juga? Nggak apa-apa, Bu Nurma juga sekalian. Berdua, berdua. Pak Siregar nggak pernah ditolak dia. Silakan sharing. Ada yang mau disampaikan silakan. Oh, ini Kayaknya nggak ada yang mau disampaikan deh Pak. apa? Nggak pernah ditolak, Nggak pernah. cuma orangnya aja nggak mau. Berarti nggak pernah mengalami penolakan dalam hidup ya? Oh sering Pak. Sering. Contohnya apa nih? Ditolak apa nih? Apa? Berbagi pengalaman. Lalu kemudian sikap Pak Siregar gimana? Tapi memang benar ya Pak. Jadi penolakan itu bukan untuk membuat kita mundur ya. Ya. Karena itu pengalaman saya waktu main di properti. Jadi hampir sama kayak gini. Makanya saya coba dulu kemarin itu. Saya coba sekali lagi, nggak mau. Coba sekali lagi, tapi dengan waktu yang senggang gitu. Nah, gitu. Jadi saya pikir, makanya saya pernah berbicara dengan istri saya, apa aku coba seperti dulu ya? Saya bilang gitu. Dulu waktu proyek saya tawarkan orang, tidak ada yang mau. Udah ada yang itu, gitu. Udah ada yang borong, udah ada yang masuk. Gitu. Tapi kan saya tidak ketemu dengan yang ownernya gitu. Itu yang saya harapkan gitu. Tapi ternyata dengan sekian bulan gigi saya ke situ proyek itu berhasil. Tapi alhamdulillah saya diterima. Cuma begitu saya diterima ketemu dengan mandor, dia bilang dia yang masukin gitu. Ya, alhamdulillah saya bilang gitu. Jadi di Lutena juga saya pernah sering tidak mau alasannya mahal. Nah, Lebih jadi mahal untuk kita properti. itu ekonominya tidak terjangkau gitu. Saya bilang bukan ekonomi yang nggak terjangkau karena tidak mau mempelajarinya sebenarnya. Jadi kalau memang dia mahal berarti kan karena ada mutunya. Ya, ya. Tapi alhamdulillah saya waktu yang saya bilang di Zero Purut itu kan dia tidak mau. Setelah dia mau, dia tidak pernah beli satu Pak. Sekali pesan, kadang Izumia 2, Lutena 2. Gitu. Mantap. Alhamdulillah berhasil juga. Iya, mantap. Keren. Ternyata di mana ada kemauan kita di situ jalannya pasti berhasil. Wis, mantap. Semoga kedepannya juga kita Iya. berjalan dengan koridornya masing-masing sukses lah Benar, benar, benar. Ya, iya. bersama. Siap, Pak Siregar. Bukan untuk kita mundur. Ya, ya. Jadi pokoknya maju terus. Mansaro ala derbi wasola gitu ya. Siapa yang berjalan pada jalannya pasti akan sampai kan gitu kata Pak. Iya betul, betul Pak Adi. Ya. Ya, alhamdulillah. Oke, teman-teman semuanya, ada lagi kah yang mau sharing? Boleh ya, silakan. Ya, masih ada waktu barang beberapa menit sebelum kita closing.
Dari Mas Junsu. Oh, Mas Junsu bilang apa teman-teman semuanya? Kasih motivasi kita sebelum dia live group tadi itu, live group, live Zoom. Dia bilang begini. Oke, salam odor. Salam odor. Bukan odoj, tapi apa? Odor gitu ya. One day one rejection. Oh, one day one rejection. Ya. Satu hari satu penolakan. Itu kalau kita benar-benar lakukan tuh teman-teman. Kalau kita benar-benar lakukan dan kita membuat rapot ya, seperti tadi yang sudah kita jelaskan, itu gerakannya luar biasa loh. Keren banget loh teman-teman semuanya. Kalau kita mau melakukan nih, gimana kalau kemudian kita sama-sama melakukannya, one day one rejection kata Mas Junsu, ini akan menjadi gerakan yang luar biasa dan bisa jadi akan menguatkan daripada otot-otot penolakan kita ya, semakin kebal, semakin kuat, semakin apa ya, semakin terbiasa gitu ya, dengan berbagai macam bentuk penolakan gitu ya, justru semakin power, semakin kuat. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah materi di siang hari ini saya kira cukup sekian, dan kita sebelum close kita mau berfoto bersama. Boleh teman-teman sekalian minta tolong dibuka kameranya.